warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pemirsa podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Senang sekali saya Cynthia Rina hadir untuk Anda. Tentu saja hari ini kita akan membahas mengenai satu tema yang cukup menarik untuk kita bahas ya, yakni mengenai pasar pangan aman sebagai pengungkit daya saing pasar rakyat. Dan kita sekarang juga sedang berada di Pasar Sentul Kota Yogyakarta yang dimana ini baru saja diresmikan setelah dilakukan revitalisasi di tanggal 27 Februari 2024. Dan tentu saja untuk Pasar Sentul ini juga berhasil meraih penghargaan sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas terbaik pertama di tahun 2025 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dan kita tahu bahwasannya ada 11 pasar dari 29 pasar rakyat di Kota Yogyakarta ini dinobatkan sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas, di mana di tahun 2021 juga hingga 2025 sudah tidak lagi ditemukan adanya bahan pangan dengan mengandung bahan-bahan yang berbahaya sehingga aman untuk masyarakat. Dan kita akan kupas tuntas mengenai pasar pangan aman di podcast kali ini bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan juga Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Kami perkenalkan satu persatu untuk narasumber yang sudah hadir kesempatan hari ini. Untuk yang pertama dari Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ada Ibu Sri Riswanti SE. Selamat siang Ibu. Cynthia, ya. Baik. Dan yang kedua tentu saja dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta ada Bapak Oleg Yohan. Selamat siang. Semangat pagi. Semangat pagi. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya sudah memberikan sedikit pengantar ya Bu ya, nanti bisa dilengkapi oleh Ibu Riswanti berkaitan dengan pasar pangan aman. Ini kan termasuknya ada di Pasar Sentul dan ini juga dinobatkan pertama di tahun 2025 dari BPOM Republik Indonesia. Nah Bu, kalau boleh tahu bisa dijelaskan nggak sih untuk pasar aman ini dan juga apakah memang seluruh pedagang di sini itu mendapatkan tes atau seperti apa? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi pasar pangan aman berbasis komunitas ini betul program dari Badan POM RI yang mana memang intervensinya itu sebenarnya tidak hanya di pasar, tetapi ada juga di kampung dan juga sekolah, juga desa ya kalau di kota kampung. Jadi pasar pangan aman ini berbasisnya itu komunitas, sehingga komunitas yang ada di pasar mulai dari pengelola, kemudian pedagang, pemasok, bahkan tukang parkir itu harapan kami teredukasi dengan adanya program ini. Nah, program ini memang tujuannya adalah memastikan bahwa peredaran pangan yang berada di pasar itu dalam kondisi aman. Karena di dalam kamus BPOM kalau tidak aman itu bukan pangan. Artinya memang tidak boleh diasup sebagai makanan seperti itu. Jadi kurang lebihnya awal dari kemudian Pasar Sentul ini kita inisiasi dengan program replikasi, kemudian mendapatkan juara 1 di tingkat nasional. Ini semangat dari pedagang dan juga pengelola yang luar biasa. Kalau boleh tahu dari Dinas Perdagangan sendiri, tentu saja dari pemerintah kota itu bagaimana untuk bisa mengedukasi masyarakat terhadap mungkin dari pedagang, terus pembelinya, sampai tukang parkir juga diedukasi berkaitan dengan hal ini sendiri. Jadi untuk bisa mendapatkan predikat pasar pangan aman ini satu proses yang panjang Mbak Cynthia. Jadi mulai dari sosialisasi, kemudian pelatihan juga untuk teman-teman pengelola pasar, juga pedagang pasar, bagaimana mendeteksi secara cepat, baik itu dengan bantuan rapid test maupun secara penglihatan kasat mata dengan dilihat bentuk warnanya, teksturnya, itu apakah pangan ini kemudian bebas dari bahan berbahaya dan layak untuk dikonsumsi atau tidak. Kemudian ada kampanye juga. Kemudian untuk menjadi pasar pangan aman ini, kita mengusulkan kepada BPOM RI untuk dilakukan penilaian-penilaian, sehingga ketika ada penganugerahan itu kita sudah siap dilakukan
penilaian untuk tahap nasionalnya seperti itu, mewakili provinsi untuk maju ke tingkat nasional. Oke, ini kan berarti Pasar Sentul salah satu dari 11 ya Bu ya, untuk pasar komunitas seperti itu. Kalau yang lainnya untuk kondisi pasar di Kota Yogyakarta, apakah memang sudah layak untuk mungkin memperjualkan bahan makanannya atau seperti apa dalam pengelolaan pasar tersebut Bu? Jadi kita ada 29 pasar Mbak Cynthia, tetapi memang 11 diantaranya ini sudah melalui tahapan yang tadi kami sampaikan, yang sisanya belum. Jadi nanti ke depan ini Pak Olek, ini juga kami ingin memperluas seluruh pasar ini semuanya tersentuh program ini Pak, sehingga seluruh warga Kota Jogja maupun pengunjung ini sudah tidak khawatir lagi ketika berbelanja di pasar rakyat di Kota Yogyakarta, seperti itu. Dan intervensi kami Dinas Perdagangan juga tidak hanya pasar rakyat Mbak, retail modern pun juga kami lakukan sampling produk pangan yang terindikasi dimungkinkan mengandung bahan berbahaya, ini juga kita cek secara random. Kalau kita tahu kan bahwa banyaknya pedagang ya, saking banyaknya juga sulit dikendalikan seperti itu, apa yang mereka jual dan dari mana pasokannya dan bahan yang tergandung seperti apa. Nah, karena memang banyaknya pedagang ini, kalau dari langkah dinas sendiri untuk mengendalikan seluruh pedagang di pasar rakyat sejauh ini seperti apa Bu? Jadi tadi berbicara proses untuk menjadi pasar pangan aman ini kan ada tahapannya ya Mbak, ada sosialisasi, kemudian ada pelatihan gitu. Dari rangkaian proses itu harapan kami muncul kesadaran, muncul sebuah komitmen dari teman-teman pedagang dan juga pengunjung pasar, teredukasi, mereka paham bahwa keamanan pangan ini satu hal yang sangat penting, sebuah investasi kesehatan jangka panjang yang luar biasa ketika 20 tahun ke depan. Karena ketika kita mengkonsumsi borak atau formalin di dalam pangan, tidak langsung hari itu kita sakit, tetapi itu butuh proses panjang ketika kemudian dia berdampak kepada kesehatan, seperti munculnya gangguan kesehatan seperti penyakit yang perlu pengobatan jangka panjang seperti kanker dan sebagainya. Ya, jadi kami mengedukasi pedagang untuk secara komunitas begitu yang ada di pasar, mulai dari pengelola, pedagangnya, pengunjung pasar ini peduli terhadap peredaran bahan ini untuk kemudian menolak dan tidak mengkonsumsi gitu. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri Mbak, kalau kerupuk puli tidak mengandung borak itu kok kurang medok gitu ya. Itu memang masih ada masyarakat kita yang memproduksi itu kalau nggak pakai borak itu kurang mantep. Nah, tetapi ini kita terus mengedukasi bahwa risiko kesehatan yang akan ditanggung untuk jangka panjang ini luar biasa. Nah, kemudian kami menyiapkan satu inovasi namanya pojok test kit. Pojok test kit ini bentuk pemikiran kami untuk memberikan fasilitas kepada pedagang, pengunjung pasar untuk mengecek bahan makanan yang mereka jual atau mereka beli secara cepat. Hasilnya bisa keluar kurang dari 3 menit, hanya dengan mencampurkan satu cairan begitu, kemudian bisa dideteksi apakah sampel yang dicek itu mengandung borak ataukah formalin atau rodamin B atau metanizelo atau bahan lain yang itu membahayakan kesehatan, seperti itu. Oke, sejauh ini berarti sosialisasi sudah hampir merata di 29 pasar tadi ya Bu ya? Yang sudah 11 itu sudah seluruhnya terlaksana. Untuk sisanya nanti kita laksanakan berikutnya ya. Ada kendalanya nggak sih Bu untuk sisa dari 11 ini sendiri untuk bisa mensosialisasikan terkait hal ini sendiri? Kalau kami terkendalanya di waktu ya Mbak Cynthia, jadi dalam 1 tahun itu kami hanya bisa melaksanakan 2-3 pasar. Baik. Artinya nanti juga kebijakan anggaran ini sangat menentukan apakah program ini berkelanjutan atau tidak. Ya, harapan kami itu nanti sudah didukung dari Bapak Dewan Komisi B untuk program ini bisa selesai di 29 pasar dan terus berlanjut seperti itu. Kalau kita tahu kan sekarang pasar-pasar tuh sudah cukup nyaman ya untuk disinggahi, lalu sudah cukup nyaman untuk kita berbelanja, apalagi tadi yang 11 pasar mungkin yang berbasis komunitas, fasilitasnya juga sudah oke banget ya Bu ya. Ada eskalator, termasuk di Sentul ada eskalatornya, terus habis itu sudah semuanya mencukupi, dari mungkin yang lapak sayuran ada di mana, daging ada di mana, seperti itu. Nah, untuk proses ini sendiri sejauh mana Bu nantinya dari dinas untuk bisa
kelengkapan fasilitas yang ada di pasar ini sendiri? Baik Mbak Cynthia, jadi 29 pasar kita itu kan ada kelas-kelas pasar, yang mana memang kemudian klasifikasi kelas ini ditentukan juga dengan fasilitas yang ada di pasar tersebut. Jadi kalau pasar kelas 1 tidak bisa juga kemudian itu dipaksakan di pasar kelas 4 seperti itu ya. Jadi kalau pasar kelas 4 nggak mungkin ada eskalator kan seperti itu Mbak Cynthia. Tetapi dengan kondisi kelas pasar pun kami tetap menjaga mutu dan kualitas pangan walaupun itu pasar yang kecil. Misalkan seperti pasar Legi Patangpuluhan. Walaupun itu pasar kecil, tetapi di sana kami juga mengintervensi dengan program PPABK ini. Program pasar pangan aman berbasis komunitas. Jadi walaupun pasarnya kecil, tetapi komoditasnya kami intervensi untuk tetap terjamin keamanan pangannya, gitu. Walaupun secara fisik mungkin fasilitasnya tidak sebagus pasar yang Sentul atau Prawiro Taman seperti itu. Oke, nah kita juga lebih suka belanja di pasar ya, mau dimanapun. Kalau di pasar tuh jauh lebih enak dan bisa bersaing juga dengan pasar-pasar modern ya Bu ya. Jadi pasar ini kan kekuatannya ditawar-menawar ya. Walaupun menawar kadang juga nggak bisa kan. Tetapi itu kekuatan pasar rakyat, pasar tradisional itu kan ditawar-menawar. Kemudian interaksi sosial itu kan masih ada. Jadi pasar rakyat saya rasa masih punya daya tarik tersendiri untuk terus hidup dan berkelanjutan. Kalau kita minta 2.000, 3.000 masih bisa dikasih walaupun mungkin masih sedikit atau gimana, tapi itu secukupnya kita butuhkan gitu kalau di pasar ya. Oke, saya ke Pak Oleg nih Pak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Riswanti seperti itu, bahwasanya pasar pangan aman ini kan juga menjadi salah satu pendongkrak untuk pengungkit daya saing seperti itu. Masyarakat juga sudah tercukupi dengan adanya informasi bahwasanya bahan-bahan pangan yang ada di pasar-pasar tersebut tuh sudah aman, terjamin. Kalau dari Dewan sendiri mungkin dari pengawasan ataupun dukungan yang diberikan oleh kepada Pemkot Yogyakarta terhadap pasar-pasar rakyat di Kota Yogyakarta seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak Cynthia. Jadi kita bicara pasar tentu saja tidak lepas dari pedagang. Kita bicara pasar tentu kita lepas dari bagaimana pasar itu bisa mengelola di dalamnya. Bicara pasar Sentul yang notabene tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pengawasan dan Mbak Riz, ini tentu saja sesuatu hal yang luar biasa begitu bagi Kota Yogyakarta, sampai mendapatkan juara 1 ya, tingkat nasional. Tingkat nasional. Luar biasa. Itu di luar ekspektasi kita. Padahal penganggaran kita biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya pojok test kit itu tadi, itu bagian yang kemudian menurut saya kelebihan dari apa yang sudah dilakukan oleh pasar yang ada di Kota Yogyakarta. Tadi disampaikan dalam 1 tahun kita baru bisa 2 pasar untuk test kit. Ini merupakan tantangan bagi kita semua, bahwa di proses penganggarannya pun secara real itu kan tidak bunyi seperti itu. Andai kata bunyi seperti itu, lantas apa kepentingannya, apa goal yang harus kita capai, tentu saja ini bagian yang harus kita perjuangkan untuk itu. Karena bicara tentang keamanan pangan itu bicara untuk masyarakat banyak. Bagaimana orang jajan di pasar yang sudah mempunyai sertifikasi pasar pangan aman ini menjadi salah satu tujuan. Nah, hemat saya ini sesuatu yang harus di blow up sedemikian rupa. Harapan kami pasar-pasar yang menjadi percontohan atau yang sudah dinyatakan aman menjadi pasar aman itu bisa mendongkrak pengunjung, termasuk mempunyai rasa trust bagi masyarakat untuk jajan dan makan di situ. Itu saja. Yang kedua terkait dengan penganggaran dan pengawasan, tentu saja kami akan mengawasi ketersediaan alat tersebut untuk kemudian menjadi salah satu indikator. Kan mesti kemudian ada evaluasi yang harus kita lakukan. Misalnya dalam satu dekade, dalam satu periodisasi, oh ini ada alat keamanan pangannya yang disebut test kit tadi itu, sejauh mana masyarakat itu bisa hadir di situ dengan sebelumnya. Nah ini sebagai bahan evaluasi bagi kami di legislatif,
untuk lebih mudah melakukan pengawasan itu. Begitulah kurang lebih, Mbak. Tadi kan yang dikatakan oleh Bu Riswanti adalah masih ada total 29 ya Bu ya, baru 11 yang tadi untuk pasar pangan aman seperti itu. Nah, nantinya apakah ada kebijakan dari Dewan lagi nih? Ini kan 1 tahun baru bisa 2 sampai 3 pasar saja. Apakah nanti tahun-tahun selanjutnya bisa menggenjot lagi untuk mencapai 29 pasar tersebut agar sama gitu Pak dengan 11 yang sudah gitu? Bukan hal yang mustahil ya, tentu saja. Untuk kita bicara masalah ketahanan pangan ini. Iya. Keamanan pangan, bukan ketahanan pangan. Iya. Karena begini, ketika kita bicara keamanan, tentu saja bicara kesehatan. Ya, kita bicara kesehatan, artinya secara masif masyarakat itu trust pada itu, seperti yang saya sampaikan. Hanya saja nanti akan kita evaluasi nih. Jadi di ketahanan pangan di bidangnya Mbak Aris ini kan juga tidak bisa bekerja sendiri. Lantas kemudian harus antar bidang ini berkolaborasi, yang mana ini bisa menjadi salah satu daya topang untuk kita nanti akan melakukan evaluasi. Kalau kemudian secara dievaluasi itu dengan adanya test kit ini trust masyarakat meningkat, saya kira ini yang perlu digenjot kan gitu. Karena untuk meramaikan pasar tuh banyak faktor. Ya mungkin ini salah satu faktor yang kemudian menjadi goal kita ke depan. Kalau masalah anggaran, saya sudah sampaikan di setiap rapat-rapat dengan Dinas Perdagangan, selama itu menyangkut langsung dengan masyarakat, semaksimal mungkin untuk kita tidak kurangi. Jangan kan dipotong, kurangi loh Mbak. Tapi kemudian kalau ada hal-hal lain ya bisa digeser. Nah, karena saya yakin pergeseran anggaran ini hal yang wajar gitu di dalam rapat-rapat kami. Nah, nanti ini Januari sampai dengan Agustus September, nanti akan kita evaluasi di dalam 3 bulanannya teman-teman dinas. Lantas dalam evaluasi itu indikatornya adalah jumlah pedagang dan jumlah yang hadir banyak. Indikator yang paling gampang kan itu. Kalau kita indikatornya nggak ada yang sakit perut, itu bisa jadi nggak ada yang mengeluh atau memang nggak tahu makanannya apa kan gitu. Tapi indikatornya itu, ketika indikator itu bisa memenuhi standar yang seperti apa yang kami pikirkan, nah itu why not itu loh. Ya silakan aja kita ngobrol di ruang kursi panas itu, kita bisa memberikan pemahaman, dan saya kira teman-teman di Komisi B, apalagi saya di Badan Anggaran, yang notabene nanti bisa memperjuangkan itu sebagai salah satu treatment di pasar-pasar kita yang saat ini memang ada beberapa yang butuh sentuhan lebih lanjut. Nanti dukungan dari ini ya, Dewan juga, terus habis itu Pemkot juga bisa bersinergi untuk bagaimana total 29 ini juga bisa setara dengan 11 yang sudah ada sebelumnya gitu ya Bu. Nah tadi kan kita bicara bahwasanya pasar rakyat ini sudah bisa bersaing dengan pasar-pasar modern seperti itu Bu. Bagaimana dari Pemkot sendiri untuk membangun trust kepada masyarakat bahwasanya belanja di pasar itu sekarang jauh lebih nyaman mungkin dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu gitu kan ya, dan kualitas yang kita berikan kepada masyarakat di pasar rakyat ini tidak jauh beda loh dengan pasar modern yang ada saat ini. Nah itu gimana Bu? Baik Mbak Cynthia, jadi untuk bisa menjadi pasar pangan aman itu sebenarnya tidak hanya Dinas Perdagangan yang mengampu, jadi kita ada koordinasi lintas OPD. Jadi untuk diusulkan menjadi pasar pangan aman itu harus juga pedagang itu sudah melalui pelatihan izin sanitasi pengolahan pangan. Lumayan banyak ya Bu? Iya, kemudian ada pos UKK-nya, usaha kesehatan gitu ya, komunitas yang mana ketika penyajian makanan itu juga harus dilakukan oleh orang-orang yang sehat, jadi tidak terkontaminasi seseorang yang kemudian ada gangguan kesehatan misalkan TBC seperti itu. Jadi memang rangkaiannya itu panjang, sehingga dalam 1 tahun kami hanya mampu mengintervensi 2-3 itu karena prosesnya 1 tahun ini luar biasa. Nah kemudian untuk menjadi pasar yang bisa bersaing dengan pasar modern, tadi yang pertama kita katakan retribusi di pasar itu kan murah, sehingga
itu tidak menjadi beban pedagang untuk kemudian mencari margin yang sangat besar sehingga harganya bisa bersaing dengan pasar modern. Kemudian dari kualitas dan mutu pangan, kami secara periodik itu melakukan pengawasan tidak hanya di produk-produk yang tadi disebutkan mengandung bahan berbahaya, tetapi untuk produk pangan segar baik itu yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan itu juga dilakukan intervensi, tidak mengandung pestisida. Kemudian kalau daging juga memenuhi standar syarat asuh. Asuh ini aman, segar, utuh dan halal. Itu juga harus terpenuhi sehingga ketika di los-los pedagang ini di branding dagingnya asuh, sudah ada stikernya, itu artinya sudah terlegitimasi bahwa daging itu sudah lolos dari Dinas Pertanian. Gitu. Kemudian di los pedagang sudah ada bebas borak formalin, ada stiker. Itu masyarakat harapan kami aware ketika belanja melihat los-los yang sudah memiliki bukti-bukti legitimasi seperti ini. Jadi justru di toko modern pun mungkin tidak seluruhnya kami sampling ya, karena kan kami ambil sampel aja di toko-toko modern, ikan terinya kami cek, yang di supermarket pun seperti itu, tidak hanya di pasar. Nah, kami bisa menjual branding bahwa pasar rakyat ini kita sampling semua gitu, karena kami di rumahnya Dinas Perdagangan begitu ya. Jadi dari 29 pasar kita sampling semua dan 11 diantaranya sudah proses PPABK-nya itu terlaksana. Sudah lulus uji gitu ya. Betul. Sehingga ini bisa kita jual lah kalau pasar ini menarik untuk tempat pilihan berbelanja masyarakat. Dan terbukti tadi juara 1 di BPOM RI itu sendiri ya. Itu surprise loh. Saya sendiri yang tidak merasa bukan tidak merasa, dalam artian di luar ekspektasi yang ada, ternyata bisa. Ini kota Yogyakarta, di mana kotanya SDM-nya cukup baik gitu, sehingga dukungan dari kelaikan sertifikasi ini bagian dari sesuatu hal yang memang harus kita intervensi lebih dalam. Tadi Mbak Riz bilang juga asuh, katakannya aman, segar, utuh dan halal. Betul. Saya kira juga harus diterapkan di setiap pedagang, Mbak. Ini kita kembali aja ngomongnya. Di kios-kios itu setidaknya ada sertifikasi itu, harus terlihat. Nah ini nanti kalau kemudian sekarang ini zamannya media sosial ya, Mbak. Iya, benar. Ketika media sosial menyorot, di pasar Sentul ternyata sudah seperti ini. Nah, mungkin bisa jadi nanti tidak hanya sekedar warga lokal yang belanja, itu warga-warga yang perantauan yang ke Jogja, ke Sentul aja, karena di sana sudah terjamin jelas itu. Nah itu salah satunya. Yang itu notabene nanti efek depan apa efek sampingnya masyarakat akhirnya ke pedagang, ke pasar rame kan. Tapi termasuk saya yang sepakat itu. Jadi di pasar itu kan tidak hanya sekedar berdagang, tapi di sana ada komunikasi, ada silaturahmi, ada tawar-menawar. Ya. Konsepnya sih pasar rakyat tradisional, tapi ternyata di sini ada liftnya. Itu bukan berarti kita ini ingin menuju saingan modern, enggak. Tapi untuk memudahkan masyarakat naik. Gitu. Kadang kan ada mungkin mbah-mbah yang nggak bisa naik tangga gitu. Pilihannya ada eskalator jadi lebih memudahkan dan mungkin nggak capek-capek usung-usung belanjaannya gitu. Meskipun saya juga meskipun ada tangga ya, untuk kemudian memudahkan masyarakat. Jadi nanti bisa jadi opsi masyarakat ya, mau pengen olahraga ya lewat tangga. Gitu, pengen olahraga mungkin. Pengen olahraga lewat tangga atau mau yang lebih cepat, lebih mudah, enteng gitu, bisa lewat eskalator. Nah, tapi mungkin tidak semua pasar ya, karena melihat dari kondisi pasarnya itu saja gitu kan ya. Tapi semoga saja besok 29 juga bisa terpenuhi ya Bu ya, dalam legalitas yang tadi disampaikan oleh Pak Oleg itu sendiri. Atau ada proses yang memang harus dilalui mereka itu juga? Kita juga cukup berbangga hati Pak Oleg tahun 2023 Pasar Pelayaran Taman juga juara Pasar Pangan Aman, tetapi peringkat 2. Ya, artinya yang satu ini ya. Betul, ini menjadi pengalaman belajar tersendiri. dari kekurangannya. Apa sih kekurangannya terus disempurnakan di Sentul ya. Nanti di 2030 mungkin juara setengah. Ya seperti itu Mbak, jadi kami selalu belajar untuk diri kami sendiri, mengedukasi secara internal dan juga ke teman-teman pedagang bahwa meningkatkan value itu bisa dari mana saja, termasuk branding Pasar Pangan Aman ini kan juga
untuk bahan pangan, kemudian kuliner itu luar biasa. Saya rasa itu bisa menjadi pengungkit ya, biar orang itu faktor trust-nya tumbuh untuk kembali lagi belanja ke pasar rakyat seperti itu. Itu dia tadi. Kita akan bahas lagi lebih dalam lagi atau lebih seru lagi pembicaraan kita tentang pasar aman rakyat ya, pasar rakyat aman seperti itu ya Bu ya. Pasar pangan aman. Pasar pangan aman. Iya, karena banyak sekali di pasar pangan. PPABK. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Baik pemirsa, kembali lagi di podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk pembahasan pasar pangan aman berbasis komunitas atau PPABK. Ini menjadi concern dari pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, agar nantinya 11 pasar yang memang sudah berbasis komunitas dan sudah melalui banyak sekali proses itu ya Bu ya. Masih ada beberapa pasar lagi dari total 29 pasar yang ini menjadi upaya pemerintah Kota Yogyakarta agar nantinya pasar ini juga bisa menjadi jujukan masyarakat lebih banyak untuk berbelanja di pasar rakyat gitu, karena kita juga bisa bersaing dengan pasar modern seperti itu. Nah, mungkin ke Bu Riswanti terlebih dahulu. Tadi kan kita juga sudah menyinggung ya Bu ya, bahwa pangan aman ini biasanya kan ada beberapa yang mungkin tidak menggugah selera seperti itu. Nah, untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pangan aman itu tuh sehat gitu loh. Itu gimana Bu? Baik, jadi keamanan pangan ini syaratnya mutlak ya. Tadi sudah disampaikan tagline kita di orang-orang yang bergelut di bidang pangan, kalau tidak aman itu bukan pangan. Jadi itu sudah harus tercetak di masyarakat karena memang beberapa di masyarakat kita itu masih mementingkan rasa daripada investasi kesehatan. Betul. Gitu. Rasa apa logika enggak? Dua-duanya Pak. Kelihatannya makanan tuh kita ada iya, rasa. betul. Iya, Beda lagi ya konteksnya. Ya ini simple aja Pak, ketika anak-anak kita disuruh memilih memilih makanan yang enak rasanya atau yang sehat, itu pasti lebih memilih yang enak rasanya. Gitu. Tetapi edukasi ini terus berjalan, kan sekarang juga sudah banyak apalagi Gen Z ya, sudah mulai aware dengan apa yang mereka asup, sehingga ini juga menjadi nilai tambah karena sekarang sudah model media sosial itu kan sudah bisa mempengaruhi pilihan orang. Gitu. Kemudian ketika secara masif di media sosial juga makanan yang dikukus tanpa digoreng, kemudian makanan yang tidak extra long proses food ya, maksudnya yang makanan pengolahan yang panjang itu lebih sehat, yang real food itu lebih bagus. Saya rasa itu bisa juga dikampanyekan dengan PPABK ini. Jadi saya rasa sekolah pangan aman itu juga sudah mulai ke arah sana ya, karena tidak hanya pasar Mbak yang diintervensi program pangan aman, itu juga ada sekolah tadi seperti yang saya sampaikan, kampung atau desa, kemudian pasar. Nah ini sebenarnya ketika sudah semuanya diintervensi, itu kota pangan aman itu akan bisa diwujudkan begitu, sehingga edukasi ini tidak hanya tanggung jawab pasar, tetapi juga sekolah dan juga kampung atau desa, agar masyarakatnya teredukasi dan peduli terhadap apa yang dia asup begitu. Karena sebenarnya kalau makanan itu sudah masuk ke badan itu tetap ada residu gitu. Kalau dulu nenek kita, itu simbah kita itu makan kerupuk burak juga nggak sakit karena beda activity. Kalau dulu kan orang-orang dulu mencangkul di sawah, ke pasar jalan kaki. Sekarang kita naik tangga aja lift, eskalator kan. Jadi keringat nggak keluar, sehingga proses mereduksi bahan berbahaya ini menjadi sedikit terhambat daripada orang-orang zaman dulu. Nah ini juga yang perlu kita informasikan kepada masyarakat. Nah untuk menggugah selera, nah ini pintar-pintar dunia kuliner ya, karena pasar itu juga tidak hanya tempat berbelanja, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif. Nah salah satunya ekonomi kreatif itu ada kuliner kreatif. Nah harapan kami makanannya berkualitas, aman pangannya, tetapi juga menggugah selera dengan sentuhan-sentuhan kreativitas di bidang kuliner. Saya rasa itu masih bisa diupayakan ya Pak. Iya. Jadi memang kalau kita bicara masalah aman, kalau kita suruh pilih enak atau aman kan gitu, pasti orang yang berpikir ya enak gitu. Dulu gitu. Syukur aman kan gitu. Nah, apalagi kita bicara masalah kreativitas.
kadang-kadang dengan jenis makanan yang sama dan pengolahan yang sama, hanya saja bentuknya berbeda, itu bisa menaikkan value itu. Iya. Jadi misalnya es krim itu, nek ditumpuk biasa, karena ada saya salah satu di daerah utara sana. Es krimnya itu kalau es krimnya sama, terbuat dari itu, yang dari bahan itu, hanya diwadahi berbeda, lantas di sana ditaruh di piring, lantas es krimnya taruh sebelahnya, itu bener Mbak Riz? Itu harganya nanti 28.000, dikasih bunga-bunga sidik-sidik, ada garnisnya itu ya. Gitu ya. Itu harganya jauh, yang di bawah itu bisa sampai cuma 5.000, 10.000, dia 28.000 dia jual, dan laku. Itu kreatif Pak. Ya. Sehingga masalah enak dan tidak tadi itu bisa masalah mata, kan ada orang bilang lapar mata, kan sebenarnya perutnya sih kenyang gitu, tapi karena kok delok kayak panganan itu kan disebut lapar mata. Nah, ini sebagai salah satu daya ungkit, daya tarik bagaimana produk-produk makanan yang membuat lapar mata ini tadi dipercantik sebenarnya itu memang benar-benar aman. Ini yang mungkin kalau kita bicara teknis sampai kepada detail-detailnya itu. Nah, ini tentu saja tidak bisa serta-merta masyarakat itu ngerti dan paham. Sehingga saya nanti akan mendorong ke Dinas Perdagangan bahwa di mana tempat-tempat yang sudah dinyatakan aman tadi, itu harus ada sertifikat yang ditempel. Nah, gitu. Sehingga ini yang membedakan, ya kan, yang membedakan dengan yang menuju aman. Bukan berarti yang ditempel itu tidak aman, tapi mungkin belum disampling, ya belum disampling. Nah ini arahan, apa bukan arahan ya, artinya keinginan kita bersama sebagai salah satu daya ungkit untuk tadi kalau Mbak Riz bilang bahwa ekonomi kreatif tadi itu. Ya, jadi dinas juga harus kreatif ini Mbak. Jadi untuk memberikan tidak hanya sekedar label pasar Sentul aman pangan gitu, atau yang tadi disebut asuh, aman, segar, utuh, dan halal. Tetapi juga di counter-counternya itu ada itu. Salah satunya gitu. Nanti biar kalau ada teman-teman yang lagi konten atau yang lagi memvideokan itu secara tidak langsung terlihat, di sana gitu. Baik. Gitu. Bu Riz mau menambahkan tadi yang disampaikan Jadi, Pak Olek? Pasar yang sudah mendapat predikat pasar pangan aman itu dari BPOM dipasang plakat Pak di depan pasar. Plakat aman itu plakatnya besar, sebesar identitas OPD itu Pak, berdampingan. Ya, jadi itu menjadi tanda kalau pasar itu memang sudah pasar pangan aman. Yang sudah dipasang dari BPOM memang baru pasar pangan aman dan sebentar lagi pasar Sentul. Jadi nanti yang sisanya sebenarnya yang 9 diantaranya itu sudah diintervensi pasar pangan aman, tetapi belum tercatat di BPOM RI. Nah, ini kan itu melalui proses panjang karena harus ada pengusulan, Pak. Tetapi langkah-langkah intervensi untuk menuju pasar pangan aman itu yang 11 sudah kita laksanakan semua. Tinggal itu saja sebenarnya. Secara activity begini, Mbak En. Jadi kan kadang-kadang orang ketika makan di situ kan tidak melihat ini pasar aman pangan enggak gitu loh misalnya. Karena plakatnya di luar. Plakatnya di luar, maksudnya gitu. Sehingga ada upaya sekedar stiker atau lembaran sertifikat itu yang ditempel di lokasi tersebut. Sehingga ketika orang makan katakanlah kita makan di mana ya, di salah satu kios yang ada di sini. Orang makan, ternyata ini begini ya. Itu menjadi daya ternyata ada ya. Karena ini memang konsumsinya bukan masyarakat, konsumsinya adalah pasar, atau tadi bisa disebut kampung atau sekolah dan gitu loh. Sehingga masyarakat tuh katakanlah kalau ini tidak disebarluaskan, masyarakat juga nggak tahu kok kalau di pasar Sentul ini ternyata memiliki sertifikasi aman gitu loh. Sehingga saya kira nanti di bidangnya Bu Riz ini penting misalnya ya sekitar stiker atau apalah yang kemudian itu bisa ditempel menjadi rasa kebanggaan bagi masyarakat atau pedagangnya,
tetapi juga surprise bagi para pembelinya yang notabene orang-orang yang peduli akan kesehatan tentang pangan. Tapi kita lihat anak-anak muda sekarang juga suka banget untuk kulineran di pasar ya Bu ya. Termasuk mungkin di pasar Sentul, di pasar Prayotaman juga sudah marak juga kan ya. Mau dari jajanan yang jadul sampai yang kekinian, terus di Keranggan juga sudah marak sekali makanan-makanan yang memang dijajankan tidak hanya sekedar berbelanja tetapi bisa kulineran di pasar. Nah itu juga bisa menjadi kebanggaan tersendiri ya, pasar-pasar yang ada di kota Yogyakarta, termasuknya adalah adanya pasar pangan aman. Nah ini pasar itu tempat nongkrong. Ada yang buka sampai malam juga ya Bu ya kadang ya. Buka, jadi tempat nongkrong, tempat pertemuan gitu. Bahkan mungkin kedepannya mungkin jika memungkinkan ya, itu tempat co-working space gitu. Seperti yang di Prayotaman sudah itu. Seperti itu, artinya orang ke sana itu pasarnya ramai gitu, juga. belanja sambil belajar. Ini adalah pengembangan bagaimana pasar rakyat itu tidak hanya sekedar berdagang, lantas jual beli putus gitu ya, tapi di sana bisa untuk berkreasi, berrekreasi, lantas kemudian bisa untuk nongkrong, bisa bersilaturahmi, atau mungkin arisan-arisan juga. Ini untuk arisan. Ini lumayan luas ya, bisa jadi tempat hiburan juga ya Bu ya, tempat kreasi seni. Iya Pak, aktivasinya sudah. Luar biasa, untuk olahraga juga tentunya ya. Nah ini kan tadi banyak sekali usulan-usulan ya Bu ya, tadi disampaikan untuk Dewan seperti itu, agar nantinya proses ini juga bisa berjalan dengan lancar dari 11 dengan total 29, ini juga masih proses untuk kedepannya. Nah, dalam pembangunan pasar yang rakyat ini sendiri, apakah juga memungkinkan seperti itu ke depannya dengan adanya test kit mungkin yang sudah dilakukan di pasar Prayotaman? Itu langkahnya seperti apa? Nanti bisa dijawab Bu Riz sama juga Pak Oleh. Monggo Bu Riz. Jadi untuk pojok test kit itu memang sudah kita buka di beberapa pasar layanan itu. Harapan kami memang kemudian masyarakat mengakses fasilitas itu untuk mendeteksi dini makanan atau bahan pangan yang mereka beli sampai di rumah itu betul-betul yang aman untuk kesehatan mereka. Kadang kami merasa sedih ya ketika seorang ibu belanja ingin memberi nutrisi untuk anaknya berupa ikan, tetapi sebenarnya setelah sampai rumah dia nggak tahu kalau ikan itu sudah diawetkan dengan formalin, kan seperti itu. Jadi maksudnya ingin anaknya itu mengasup protein yang bagus, sehat, tetapi malah membawa bahan berbahaya masuk ke dalam tubuh anak-anak mereka. Jadi harapan kami ini menjadi edukasi yang sangat penting, kami pertahankan dengan dukungan Bapak Ibu di Komisi B untuk ini menjadi program berkelanjutan, karena memang tujuannya menuju kota pangan aman dan juga kota sehat. Nanti ketika unsurnya terpenuhi pasti akan sampai ke sana harapan kami. Baik, Pak Oleh menambahkan? Ya, tadi seperti halnya kita kembalikan ke tagline. Kalau tidak aman berarti bukan pangan. Nah, artinya kata-katanya sithik tapi maknanya dawa banget. Artinya gitu. Jadi selaku legislatif tentu saja sangat mendukung terkait dengan program ini, test kit. Hanya saja nanti memang lebih kepada sustainability-nya, ya keberlanjutannya. Jangan ketika belum jadi pasar aman ada test kit, nanti setelah aman malah nggak ada. Lah ini penting ini, karena keberlanjutan dari program yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam hal ini tentu saja harus didukung oleh kita yang pertama. Yang kedua juga pola pembelajaran kepada masyarakat. Jadi masyarakat dan pedagang. Artinya kalau ada test kit seperti itu kan seperti halnya kalau begini analoginya. Orang yang tidak bawa SIM, katakanlah, nengkono polisi, mesti wedi dhisik. Nah, tapi ketika udah punya SIM, mbok nengkono polisi mesti ora wedi kan gitu. Itu sama. Ketika pojok test kit ini ada, karena pedagangnya semua sudah disampling dan sudah aman, tidak mengandung yang berbahaya tadi itu, mereka enjoy saja. Tapi kalau ketika ada pojok test kit itu lantas kemudian ada salah satu atau salah dua beberapa pedagang yang mencoba bermain-main dengan barang-barang berbahaya, mereka kan juga akan takut sendiri. Ini menjadi salah satu
apa namanya, ya pengawasan yang ada di pasar itu sendiri. Saya kira ini penting untuk kita. Oke, baik. Memang sudah cukup banyak yang kita bahas, termasuknya bagaimana pasar pangan aman ini selain berdaya saing juga bisa membangun kepercayaan masyarakat untuk bisa berbelanja di pasar dengan adanya label aman yang memang sudah diberikan dari pemerintah Kota Yogyakarta dan juga instansi lainnya yang memang sudah menguji keamanan dari pangan di pasar tersebut. Nah, untuk yang terakhir nih, mungkin dari Ibu Riswanti dan juga Pak Oleg, kedepannya untuk pasar pangan aman di pasar rakyat Kota Yogyakarta ini ingin seperti apa dan juga pengembangannya nanti ke depan untuk yang masa depan itu seperti apa? Ya, baik. Jadi Ibu Kepala Dinas kami berkomitmen untuk terus menjaga keberlangsungan program ini karena memang ini program yang cukup dibutuhkan masyarakat. Betul. Karena sangat bermanfaat dan juga harapan kami muncul kesadaran masyarakat untuk cerdas dalam berbelanja, memilih komoditas yang berkualitas, kemudian dampaknya terhadap investasi kesehatan ini juga semakin baik. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dari Pak Oleg sendiri? Ya, pasar rakyat tetaplah menjadi pasar rakyat karena value kita di situ. Biarlah menjadi pasar modern, mempunyai pangsa pasar sendiri karena kita sebenarnya saling melengkapi. Singkat tapi bermakna ya. Baik, semoga saja apa yang memang menjadi harapan pemerintah Kota Yogyakarta dan juga dari DPRD Kota Yogyakarta saling bersinergi agar nantinya pasar-pasar rakyat di Kota Yogyakarta ini sendiri bisa menjadi pasar yang aman bagi masyarakat dan masyarakat juga tentunya bisa teredukasi dengan kehadiran pasar-pasar rakyat di Kota Yogyakarta sebagai tempat yang nyaman dan tempat aman untuk berbelanja sekaligus juga membangun kesehatan bagi masyarakat. Terima kasih Ibu Riswanti, terima kasih Pak Oleg atas kesempatannya. Semoga informasinya juga bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan pemirsa tentu saja demikianlah podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta hadir untuk Anda. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.